Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar, episode 30. Di rumah sakit. Ibu sudah tidak sadar selama beberapa jam, Ayah. Apa penyakit ibu sangat serius? Tanya Bibi Bubu. Bagaimana Asraf, keadaan Ira? Vito, jangan khawatirkan Ira. Ini tidak seserius itu. 6 tahun yang lalu kepalanya terbentur. Mungkin ada tulang di kepalanya yang masih belum sembuh. Jadi dia sakit kepala dan tidak sadarkan diri. Di rumah sakit mana dia melakukan operasi? Ada tulang di kepalanya. Jadi dia benar-benar Ira. Jadi maksud kamu 6 tahun yang lalu dia hilang ingatan semua tentangku? Iya, pasti dia istrimu. Lihatlah anaknya saja, dia sangat mirip denganmu. Tapi agar lebih aman, apa kamu ingin melakukan tes DNA? Tidak perlu, dia pasti anakku. Kenapa kau sangat yakin? Bagaimana jika dia hanya mirip denganmu? Tidak perlu, dia pasti anakku. Aku sangat yakin. Vito, dia ingin mengakui anaknya tanpa tes DNA. Aku pikir aku tidak punya jalan keluar lain jika kau tidak menyetujuinya. Vito kembali ke ruangan Ira dan menemui Baby Bubu yang menjaga Ira. Ayah, kenapa ibu belum bangun sekarang? Jangan khawatir, ibu akan baik-baik aja. Tenanglah sayang. Tapi ibu baik-baik aja sebelumnya, dan baru-baru ini dia sering bilang bahwa kepalanya sakit. Dan tidak lama kemudian Ira pun sadarkan diri. Kepalaku agak pusing dan dadaku sakit. Apa yang salah denganku? Di mana ini? Oh ya, Vito, mungkinkah dia menculik putraku? Kok pria brengsek? Vito, kembalikan dia kepadaku, teriak Ira. Ibu, aku di sini. Apa kau baik-baik aja? Anakku, apakah Vito menindasmu? Dia putraku, kenapa aku mau menindasnya? Tanya Vito mendekati Ira. Ibu, ayah sangat baik padaku, ujar Baby Bubu memeluk Vito di depan Ira. Apa ada seseorang yang bisa menjelaskan semuanya kepadaku? Apa yang terjadi di sini? Anak kita sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kau kehilangan ingatanmu 6 tahun yang lalu. Maaf, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Kau pasti sangat menderita beberapa tahun belakangan ini. Ira, keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Ini terlalu mendadak. Bagaimana aku bisa menjadi istrinya sekarang? Tuan Vito, maaf, tapi tolong pergilah. Biarkan aku sendiri. Kepalaku sangat sakit. Biarkan aku lebih tenang dulu, ujar Ira memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Ira, apa kau baik-baik aja? Aku akan panggilkan dokter sekarang. Ayah, bisakah kau tidak membuat ibu sedih lagi? Iya, maaf, ini semua salahku, ujar Vito. Aku sungguh tidak mengingat apapun. Apakah aku benar-benar istrimu atau tidak 6 tahun yang lalu? Ira, maaf, aku seharusnya tidak memaksamu. Kenapa gambaran diriku bersamanya selalu muncul di kepalaku? Apa aku ini benar-benar istrinya? Ira mulai merasakan pusing lagi. Ira, ada apa? Bertahanlah, aku akan memanggilkan dokter. Kepalaku benar-benar sakit. Dan Ira pun pingsan lagi. Kenapa dia memiliki reaksi yang begitu besar setiap kali aku memanggilnya Ira? Ayah, bisakah kau jangan memanggilnya Ira? Ini sangat menjijikkan. Aku merasa jijik bahkan saat aku mendengarnya, ujar Baby Bubu. 3 jam kemudian, Ira sadar kembali. Kepalaku sangat sakit. Ibu, kau akhirnya bangun. Apa kau baik-baik aja? Kenapa kau ada di sini? Tempat apa ini?
Ibu, kau 2 kali pingsan. Kita berada di rumah sakit sekarang. Oh iya, aku ingat sekarang. Vito sudah pergi kan? Tidak Bu, ayah selalu berada di sisimu. Ayah kelelahan dan dia tertidur di sana, ujar baby Bubu menunjuk ke arah sofa. Ayah, nak, jangan percaya kepadanya. Bagaimana bisa dia menjadi ayahmu? Tapi Bu, kami sangat mirip Ibu. Sayang, ada banyak orang yang mirip satu sama lain, tapi tidak bertalian darah. Ibu, bukankah kau selalu menginginkan suami yang tampan seperti dia? Itu karena dia sangat tampan dan luar biasa. Aku tidak percaya diri. Tidak lama kemudian datanglah ayah dan ibu Vito yang antusias mendengar berita tentang kembalinya menantu dan cucunya. Suamiku, cepatlah. Istriku, jangan terburu-buru, pelan aja. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Bagaimana bisa aku tidak buru-buru? Vito bilang dia telah menemukan Ira dan cucu kita. Cucuku, nenekmu di sini. Ibu, dia siapa? Ibu juga tidak mengenal mereka, nak. Anak ini mirip sekali dengan Vito kecil. Pasti kau cucuku. Ibu, jangan membuat baby Bubu ketakutan, ujar Vito. Hehehe, aku minta maaf nak, ibu terlalu senang. Ibu, kau bisa membawa baby Bubu untuk bermain sebentar. Biarkan aku dan Ira bicara satu sama lain. Saat ini kita harus bicara baik-baik. Ada sebuah kafe dekat pintu masuk dan ada sedikit orang di sana. Dan kita lebih leluasa untuk mengobrol. Itu benar, ini sudah tiba waktunya kita harus bicarakan. Baby Bubu selalu mengingat dan menginginkan ayah kandungnya. Apakah dia benar-benar ayah dari baby Bubu? Gumam Ira. Tentu, mari kita bicara. Di kafe di sekitar rumah sakit. Tidak ada pembicaraan untuk waktu yang agak lama. Dia memintaku keluar untuk berbincang, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya sangat canggung. Ira, panggil Vito. Kenapa dia memanggilku dengan nama istrinya? Apa dia yakin kalau aku adalah dia? Ira, ujar Vito memegang tangan Ira. Tuan Vito, apa yang sebenarnya ingin kau katakan denganku? Apa kau ingin mendengarkan cerita tentang aku dan Ira? Aura terdiam. Vito pun mencoba menceritakan awal pertemuan mereka agar Aura ingat bahwa dia itu adalah Ira. Ira menikahiku ketika dia berusia 22 tahun. Saat itu dia baru saja berkuliah dan dia memiliki senyum yang imut dan juga polos. Apakah wanita imut dan polos yang dia ceritakan itu benar-benar aku? Apakah dulu kau sangat mencintainya? Bagaimana bisa kalian menikah pada usia semuda itu? Sebenarnya awalnya itu hanyalah pernikahan politis. Apakah itu artinya kau tidak mencintai Ira? Aku tidak mengerti kenapa orang-orang kaya seperti bersikeras melakukan hal itu. Bagaimana mungkin dua orang akan bahagia jika mereka tidak saling memiliki perasaan satu sama lain? Ira berbeda dengan orang-orang yang mencari keuntungan, tapi aku menyangka bahwa dia sama seperti wanita materialistis lainnya. Lalu aku bertemu dengan teman lama dan membuatnya marah dengan berpura-pura sebagai kekasihku. Tapi aku tidak sebahagia apa yang kau pikirkan. Bahkan temanku menertawakanku dan bisa dibilang dia kepadaku, sebenarnya kau sangat perhatian kepadanya Vito. Dengan kata lain kau menyukainya. Maaf, kau pasti salah paham. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada gadis bodoh itu? Ada pepatah yang mengatakan penonton lebih paham permainannya dibandingkan pemainnya. Dan aku akan membuktikan kepadamu bahwa kau salah. Dan faktanya orang yang bersalah adalah diriku. Aku benar-benar mencintai Ira. Lalu apakah kamu yakin jika Ira juga mencintaimu? Tentu saja aku yakin. Dia tersenyum sangat manis ketika dia bersama aku.
Selarut apapun aku pulang, dia selalu menyiapkan makan malam untukku dan menunggu hingga aku pulang. Dia akan selalu mengingatkanku untuk makan di kantor. Dia benar-benar memperhatikanku. Bahkan saat dia disalahkan, dia akan selalu tersenyum di depanku dan berharap kalau aku tidak akan mengkhawatirkannya. Tapi suatu hari 6 tahun yang lalu dia meninggalkan rumah sampai sekarang dan aku masih tidak tahu apa alasannya. Tiba-tiba Aura berdiri dan hendak pergi. Maafkan aku permisi dulu. Aku tidak bisa terus mendengarkan ini lagi. Cerita yang kau ceritakan benar-benar memiliki karakter yang berbeda denganku. Aku bukan dia dan aku bukan tipe wanita yang akan menunggu pria setelah dia dipersalahkan. Ira ini pasti dalam keadaan mengeluh ketika dia meninggalkan rumah. Pria ini harus bertanggung jawab akan hal itu, gumam Aura. Apa kau benar-benar tidak memiliki kesan apapun kepadaku? Aku tidak percaya itu. Kau mencintai aku kan? Kumohon, jangan tinggalkan aku lagi, ujar Vito menggenggam tangan Ira. Tuan Vito, tolong jaga sikap Anda. Kita sedang berada di tempat umum. Tolong lepaskan aku. Ira, jangan marah. Itu semua adalah salah aku. Bertahun-tahun yang lalu dan aku mohon jangan pergi. Kita harus bicara baik-baik, bukan? Tuan Vito, tolong tenangkan dirimu. Aku ingin pulang. Mari kita bicarakan ini lain kali waktu, ujar Ira pergi dari kafe itu. Hatiku serasa kacau. Aku tidak mungkin bicara dengannya lagi. Apa yang harus aku lakukan ini? Ira sangat jijik dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ira, aku tidak akan menyerah. Akhirnya aku menemukanmu setelah sekian lama. Di rumah sakit. Baby Bubu, ibu pulang. Ayo kita kembali. Baby Bubu dan Ibu Vito akrab sekali. Sungguh nenek, kau harus menunjukkan padaku lain kali. Ibu, kau kembali. Ayo sayang, ayo kita pulang. Nanti ibu akan memasakkan iga asam manis untukmu. Ibu, nenek sudah menceritakan banyak pada aku soal ayah barusan. Biar aku memberitahu ibu ya nanti. Nenek, ayah, bocah ini memanggil mereka biasa sekali. Ibu, nenek bilang dia pernah memakaikan ayah gaun saat ayah masih kecil dulu. Apa ibu ingin melihatnya? Vito memakai gaun, itu benar-benar tidak bisa dibayangkan. Ibu benar-benar ingin melihatnya kan? Tanya Baby Bubu lagi. Dan Ibu Vito mulai mendekati Ira. Ira, aku dengar dari Vito kalau kau kehilangan ingatanmu. Maafkan kami baru menemukan dirimu sekarang. Kau pasti lelah mengalami banyak kesulitan untuk membesarkan anak seorang diri. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi ganti rugi padamu. Maaf Bibi, aku tidak membutuhkan ganti rugi apapun. Mari bicara nanti. Ayo nak, kita pulang sekarang, ujar Ira hendak meninggalkan Ibu Vito. Ira, anak itu juga membutuhkan keluarga yang lengkap. Tolong pikirkan itu dengan cermat. Bisakah kau pindah ke rumah kami? Maaf Bibi, aku pulang dulu. Aku pulang dulu ya Nek. Biarkan ayah dan ibu memecahkan masalah mereka sendiri. Bibi, kami akan pergi sekarang. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Nak, kau harus berusaha dengan keras mengejar istrimu dan cucu kami kembali, ujar Ibu Vito. Vito pergi ke perusahaan Chris untuk mendapatkan sedikit informasi tentang Ira. Tuan Vito, itu kesalahan perusahaan kami karena tidak melakukan tugas keamanan dengan baik. Bukankah kau memutuskan untuk tidak melanjutkan hal itu lagi? Atau apa kau ada hal lain untukku hari ini? Tanya Chris. Tuan Chris, jangan begitu gugup. Aku hanya ingin bertanya tentang hal-hal yang terjadi pada Aura. Tuan Vito, aku sudah memberi informasi tentang Aura. Apa kau ada pertanyaan lainnya? Informasi ini terlalu umum, jadi aku berpikir aku harus bertanya padamu secara langsung. Dia hanya karyawan di perusahaan kami. Kenapa kau begitu peduli pada Aura? Dia adalah istriku yang menghilang 6 tahun yang lalu. Dan aku curiga bahwa Aura adalah istriku. Apa? Aura adalah istrimu? Tuan Vito, apa kau bercanda denganku?
Tidak, biarkan aku tunjukkan foto istriku. Ini foto Ira 6 tahun yang lalu. Bukankah dia dan Aura sangat mirip? Dia mengandung bayi kami waktu itu. Kami begitu bersemangat menyambut kelahiran bayi itu. Tapi aku tidak tahu setelah itu kejadian apa yang menimpanya, ujar Vito memperlihatkan foto tersebut kepada Chris. Foto ini persis seperti bagaimana aku melihatnya 6 tahun yang lalu di pinggir sungai. Waktu itu dia bersimbah darah dan lemah, lesu dan dia sedang hamil. Dia hanya wanita yang lemah. Aku tidak tahu apa kesalahannya sehingga pantas mendapatkan itu semua. Kau adalah suaminya. Di mana kau waktu itu? Dia berdarah-darah di pinggir sungai. Aku sungguh tidak tahu. Aku mengira dia kabur dari rumah. Aku tidak tahu dia mengalami hal seperti itu. Untung aja Tuhan mengasihani dia dan dia melahirkan dengan lancar. Terima kasih karena kau telah membantu Ira. Tapi kenapa kau tidak membantu dia menemukan anggota keluarganya? Waktu itu wajahnya terluka sangat parah, mungkin terkena batu. Jadi dia menjalani beberapa kali operasi plastik. Selain itu dia kehilangan ingatannya. Jadi kami tidak bisa membantu dia menemukan anggota keluarganya. Maafkan aku Ira, aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Tuan Vito, kau memang bukan suami yang baik, tapi kau punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Iya, aku mengerti. Aku akan melindungi Ira dengan sangat baik mulai sekarang dan mencegahnya terluka lagi. Jujur, dulu aku mengejar Aura sebelumnya. Tapi dia tidak tertarik sama sekali. Sepertinya dia sangat mencintaimu. Aku hanya bisa mendoakan kalian dengan tulus. Aku harap kalian berdua akan rujuk kembali. Terima kasih Tuan Chris. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan Ira kembali. Bersambung.